Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala di kitabul karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum wa ashhada. Tolong dicek Al-A'raf ayat 110. Wa ashhadahum. Ada masalah apa? Kuotanya kurang baik. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna taqulu yawma al-qiyamah inna kunna an hadha cek Ustaz resmi. Kita juga sering mungkin mendengar jadi kan ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan tersisa manakala kamu memegang berarti bukan cuma pegang aja, makna daripada memegang bukan cuma pegang saja, dibutuhkan pada saat dipegang pada saat dibutuhkan, gitu kan ya. Tetapi kemudian itu menjadi sebuah rujukan yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah solusi dengan segala macam permasalahan kehidupan kita. Karena katanya ya 1001 masalah yang kita hadapi solusinya ada dalam Al-Quran. Cuma karena kita interaksi dengan Al-Qurannya apa bahasanya? Gak boleh kan sering. Sehingga kemudian kita tidak lebih mengenal handphone kita daripada petunjuk hidup kita. Kalau kita map kemana-mana pakai map sekarang ya, alhamdulillah sekarang ada map. Semuanya ibu-ibu, semua bapak-bapak, semua orang pasti kata, alhamdulillah sekarang ada map. Kalau saya mau kemana-mana pakai saja map, selesai acara itu kan. Ya, kalau zaman dulu map itu ada yang nyasar, disasarkan kemana, sekarang sepertinya sudah tidak terdengar map itu nyasar. Kenapa? Sudah lebih baik lagi. Berarti kan ada pembaharuan terus dengan map. Tapi kemudian kita lupa bahwa kita punya map yang luar biasa yang kemudian dijadikan sebagai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah Al-Quran. Gitu ya? Itu adalah Al-Quran. Jadi kadang-kadang ya, semoga kemudian ini menjadi sesuatu yang kemudian kita jadikan perubahan buat kehidupan kita. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jika kemudian ingin selamat manakala kita tersesat, maka kemudian kita harus kembali menguatkan pemahaman kita dengan dua kitab tadi. Dia adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini satu ilmu yang kemudian tidak ada expirednya, tidak ada, senantiasa update. Sehingga kemudian ketika ada masalah kembali lagi kepada Al-Quran. Kenapa kemudian dengan Al-Quran ya? Ketika kilas balik ke orang-orang zaman dahulu, putra-putra daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ternyata ada kisah yang luar biasa. Misalkan kisah surat Luqman, kisah Luqman yang diskusi dengan putranya ya, dalam Quran surah Luqman, surah yang ke-31 ayatnya ayat 13 kalau nggak salah. Boleh ya, yang punya handphone dan handphonenya ada Al-Quran, dicek terjemahnya tadi. Surah Luqman, kita ngobrol aja ya Bunda. Surah Luqman ayatnya ayat 13 ya. Surah ke-31 ayatnya ayat 13. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan. Kenapa kemudian Allah mengutip kisah tentang Luqman? Padahal nama Luqman tidak ada dalam salah satu dari 25 nama nabi dan rasul, tetapi kemudian kisahnya luar biasa ada. Dan Luqman dikisahkan adalah seorang laki-laki yang kemudian dia tidak berparas baik ya, tidak berparas apa kalau kata kita sekarang mah
dengan alis yang melengkung bak. Alisnya melengkung. Katanya ulat bulu yang bertengger, ulat bulu yang tebal. Berarti kan kayak gitu menarik untuk diperhatikan. Kita saja ketika melihat perempuan cantik pasti suka, gitu kan ya? Apalagi perempuan melihat laki-laki yang langsung mengawang, andai dia nanti jadi calon suami dulu ya. Sekarang nggak boleh membayang-bayangi atau kemudian membandingkan suami kita dengan suami orang lain, ternyata tidak dibolehkan. Luqman adalah seorang laki-laki yang kemudian jelek, maaf fisiknya, tetapi kemudian kisahnya ada dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek katanya tuh ya, bulat katanya. Ada buku sendiri yang kemudian membahas tentang Luqman, seorang yang bernama Luqman. Isinya tidak baik, tidak baik. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Luqman ayat ke-13? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Apa kata Allah? Apa kata Luqman pada anaknya? Ini kita perhatikan, ada dialog antara seorang ayah dan seorang anak. Nah, berarti maknanya adalah bahwa ayah itu sangat harus menguasai tentang pendidikan anak. Kalau kemudian di dunia pendidikan, misalkan ayah adalah kepala sekolahnya, maka ibu atau bunda adalah pelaksana di lapangan. Yang membuat kurikulum tadi adalah ayah. Cuma sekarang kita perhatikan betapa banyak anak yang kemudian kurang mendapati figur dari ayah. Benar? Karena dipikirnya ayah sibuk cari uang duluan, uang itu buat ayah dan buat bunda dan anak. Pikirnya, padahal tanggung jawab utama pendidikan anak-anak adalah ayah. Mulai dari yang membuat konsep pendidikan kurikulum tadi, ya, anak usia 0 sampai sekian tahun harus bisa apa, anak umur sekian tahun sampai sekian tahun harus bisa apa, dan seterusnya. Yang mengonsep adalah ayah bersama-sama dengan. Silakan jelaskan dulu, kita pernah rapat ya sama suami tentang nanti pola asuhan. Kayaknya nggak pikir maksudnya. Makanya judulnya menikah yang dinantikan pasti sepasang anak. Seorang anak, bukan sepasang. Kalau sepasang berarti laki-laki kan proses saya ya. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena memang kita ketika menikah pun tidak dipersiapkan untuk menjadi orang tua. Udah nggak sih ayah? Udah. Pokoknya judulnya anakku udah besar, anakku sudah gadis, kemudian aku harus carikan pasangannya, atau kemudian kita tanya, kamu udah punya cem-ceman belum? Yang bertanya malah orang tuanya. Padahal harusnya jodoh itu yang mencarikan adalah kamu keluar mana? Masa di dalam melulu, lantas siapa nanti laki-laki akan mau menjadikan kamu istrinya kalau kamu di dalam sana? Ada kesan bahwa kita kemudian harus pamer gitu. Ini aku, wajahku cantik, itu kan ya, selfie dengan segala macam gaya, itu kan ya, jadikan SW di mana saja, ya kan ya. Dalam apa? Salah satu upaya untuk mencari jodoh. Kurang nggak begitu? Zamannya para tabiin, murid-murid daripada para tabiin. Setelah itu umat Islam seperti bush dilakukan. Ya, artinya apa? Banyak jumlahnya, tetapi kemudian tidak kuat memegang prinsip Quran dan hadis. Kenapa tidak kuat memegang prinsip Quran dan hadis? Karena mempelajarinya apa? Durasi mempelajari Quran hadisnya lebih banyak yang dipelajari ilmu parameter secara umum, sehingga kemudian tidak termotivasi, kan ya? Tidak ada visi misi bahwa nanti jika kemudian aku punya anak akan aku jadikan umat ini begini. Jadi rata-rata ketika kilas balik ke kisah-kisah kejayaan umat, misalkan kisah Salahuddin Al-Ayyubi.
Ada yang tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi? Tak? Konstantinopel ya? Keren, pembebas Konstantinopel. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir dari seorang ayah Ayyubi yang kemudian dia sangat ingin punya anak dan anaknya itu menjadi pembebas. Andai Allah karuniai aku seorang anak, akan aku jadikan dia seorang yang menjadi pembebas Konstantinopel. Kenapa Konstantinopel? Ada yang tahu Konstantinopel? Ada yang tahu Konstantinopel? Lupa ya? Di mana itu? Negara mana itu Konstantin? Romawi ya? Romawi. Konstantinopel. Jadi ketika itu sudah dikuasai oleh Islam. Tetapi pada akhirnya kemudian direbut kembali oleh Nasrani. Atau pembebas Palestina. Ketika itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani juga. Jadi dan ternyata kemudian proses mencari ibunya untuk melahirkan seorang Salahuddin Al-Ayyubi juga unik. Jadi kenapa? Aku hanya ingin menikah dengan seorang perempuan yang punya cita-cita yang sama dengan aku. Dan ternyata oleh Allah dipertemukan dengan ibunya Salahuddin itu di satu tempat. Dan ternyata ayahnya juga sedang mencari. Artinya apa? Meminta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian ditemukan dengan orang yang sama. Dan ternyata kemudian dia terpertemukan oleh Allah yang sama. Dan ternyata lahirlah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian menjadi pembebas Konstantinopel itu di usia 20-an. Kita 20 tahun sedang apa? Kita 20 tahun sudah bisa apa? Kenapa mereka bisa? Karena setiap hari yang dimotivasi oleh kedua orang tuanya. Nah, dulu negeri ini dikuasai oleh Muslim, tapi sekarang lihat. Jadi itu saja. Atau siapa? Al-Fatih. Al-Fatih pun juga sama, pembebas Konstantinopel. Apa kata orang tua Al-Fatih? Aku ingin melahirkan seorang anak. Atau kemudian gurunya juga menyampaikan, aku ingin kamu menjadi salah satu yang kemudian menjadi apa? Ada dalam hadis Nabi, sebaik-baik pemimpin yang memiliki sebaik-baik tentara dan kemudian mereka menjadi pembebas Konstantinopel. Jadi ada visi misi yang kemudian kuat sekali. Kalau kita enggak sama sekali. Saya pun juga sama. Apa visi misi kita? Kenapa? Karena kita mempelajari kejayaan umatnya di usia kita sekarang. Ya, sementara mereka dari usia kecil. Tapi kita masih insya Allah akan punya anak lagi. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ke enggak deh kayaknya. Kenapa? Pendidikan anak mahal. Kalau ingin punya anak dengan didikan yang baik harus masuk SDIT. SDIT itu uang masuknya di atas 10 gaji ayahnya. Nah, masalah zaman dulu ada SDIT, tetapi pendidikan dimulai dari rumah. Siapa pendidik utama? Ibu, ayah. Bukan hanya ibu nggak boleh, harus dikuatkan oleh nggak bakal sanggup kita mendidik anak sendiri. Nanti anak laki-laki kita jadi seperti ibunya, maka harus ada polesan dari ayah sehingga anak belajar lembut dari ibunya, belajar tegas dari ayah. Nggak bisa sendiri. Akhirnya banyak sekarang banyak sekarang lesbian. Ayah pengen punya anak laki-laki, ternyata yang lahir anak perempuan. Atau sebaliknya, ibu pengen punya anak perempuan, tapi ternyata yang lahir anak laki-laki. Nah, jadi anak laki-lakinya diajarin main Barbie, anak perempuannya diajarin main layangan. Iya kan? Anak perempuannya dipakein celana seperti laki-laki.